Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua terkait dengan kabar beredar bahwasannya 7 daerah ini cair duluan untuk PKH tahap ketiga dan BPNT tahap keempat tahun 2023. Nah, jadi hari ini ada yang mengabarkan seperti itu, tapi yang jelas itu bukan dari Diari Bansos ya, sahabat YouTube. Nah, tentunya para keluarga penerima manfaat merasa dibuat bingung dengan informasi tersebut terkait dengan kebenarannya. Nah, oleh sebab itu di video kali ini kita akan membahasnya ya, sahabat YouTube, apakah terkait dengan informasi yang beredar benar atau tidak. Kemudian apakah sudah ada surat resmi yang turun terkait dengan pencairan, karena di hari ini juga ada yang mengabarkan katanya sudah ada surat dari Kemensos yang turun terkait dengan pencairan bantuan PKH. Kemudian informasi berikutnya terkait dengan bonus akhir tahun berupa beras 30 kg sedang disiapkan. Apakah bansos telur plus daging ayam juga diperpanjang? Nah, untuk mengetahui jawabannya, simak terus videonya. Jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan juga salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari Bansos dengan cara like, share, komen. Dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya, supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari Bansos ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang kabar beredar 7 daerah ini cair duluan untuk bantuan PKH tahap ketiga dan BPNT tahap keempat tahun 2023. Apakah sudah ada surat resmi yang turun terkait dengan pencairan bantuan kali ini? Kemudian bonus akhir tahun berupa beras 30 kg sedang disiapkan. Apakah bansos telur plus daging ayam juga diperpanjang? Nah, untuk mengetahui jawabannya, simak terus videonya ya, sahabat YouTube. Nah, sahabat YouTube, pada hari ini ada beberapa informasi yang beredar di media sosial YouTube yang juga masih perlu dipertanyakan terkait dengan kebenarannya. Yang pertama, ini beredar kabar 7 daerah ini cair duluan untuk PKH tahap ketiga dan BPNT tahap keempat tahun 2023 ya, sahabat YouTube. Nah, di mana thumbnail pada video tersebut berbunyi seperti ini. 7 provinsi atau daerah PKH tahap 3, BPNT tahap 4 serentak cair duluan. Silahkan dicek. Mungkin wilayah Anda salah satunya. Kabar gembira hari ini. Nah, informasi tersebut sudah ditonton 8.000 lebih ya, sahabat YouTube. Dan ini mari kita cek bersama-sama apakah memang benar sudah ada kepastian dari Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait dengan 7 daerah atau 7 provinsi yang bakalan dicairkan duluan untuk bantuan PKH tahap ketiga dan BPNT tahap keempatnya. Nah, di dalam video tersebut disampaikan 7 provinsi yang dipastikan cair duluan PKH tahap 3 dan BPNT tahap Juli dan Agustus. Selanjutnya, ke-7 provinsi tersebut dirinci diantaranya adalah Sumatera Utara atau Sumut, kemudian Nusa Tenggara Timur atau NTT, kemudian Sulawesi Barat atau Sulbar, kemudian Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Nah, namun terkait dengan kebenaran informasi tersebut masih dipertanyakan karena dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ini masih belum ada informasi resminya. Dan saat ini di Kementerian Sosial Republik Indonesia tentunya status di 6NG masih proses verifikasi rekening ya, sahabat YouTube. Dan di video tersebut juga disampaikan katanya yang BPNT itu sudah ada yang SP2D statusnya, sedangkan yang PKH masih belum. Nah, ini juga masih perlu dipertanyakan lagi karena memang saat ini melalui akun 6NG pendamping, status bantuan PKH maupun BPNT baik yang cairnya lewat PT Pos Indonesia maupun kartu KKS
ini statusnya masih kosong ya sahabat YouTube. Jadi masih belum ada progres setelah proses verifikasi cek rekening. Jadi buat para keluarga penerima manfaat ini harus pintar-pintar dalam menyimak informasi ataupun menangkap setiap informasi yang disampaikan di media sosial ya sahabat YouTube, karena tidak semuanya benar dan tidak semuanya bisa dipertanggungjawabkan sahabat YouTube. Jadi bisa saya pastikan terkait dengan informasi kabar beredar 7 daerah cair duluan untuk PKH tahap ketiga dan BPNT tahap keempat tahun 2023 itu masih belum ada info resminya dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Memang benar di Kemensos ada pembagian wilayah, ada wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3. Namun dalam sistem penyaluran itu dalam satu waktu wilayah 1, wilayah 2 bisa berbarengan pencairannya. Kemudian di wilayah 1 juga belum tentu semua daerah yang ada di wilayah 1 cair semua. Karena memang kalau cairnya lewat kartu KKS itu bertahap ya sahabat YouTube, berdasarkan transferring dari pihak perbankan. Sedangkan yang cairnya lewat PT Pos Indonesia juga menunggu proses penjadwalan dari pihak PT Pos Indonesia itu sendiri. Jadi tidak bisa dipastikan positif cair serentak di provinsi ini dan lain sebagainya. Jadi itu masih belum bisa dipastikan ya sahabat YouTube. Jadi bisa dipahami ya. Kemudian pada hari ini juga beredar informasi terkait dengan adanya surat resmi Kemensos yang turun terkait dengan pencairan bantuan PKH nominal Rp600.000. Nah, apakah itu berlaku secara nasional dan apakah memang ada surat resmi yang turun di hari ini? Nah, saya pribadi sebagai pendamping sosial tidak mendapatkan surat informasi dari Kemensos tersebut terkait dengan pencairan bantuan PKH tahap kedua, khususnya lansia yang di tahap kedua kemarin statusnya adalah gagal omspan. Padahal di daerah kami yang gagal omspan itu juga ada ya sahabat YouTube. Kemudian di daerah kabupaten sebelah yang cairnya lewat kartu KKS itu juga ada yang gagal omspan. Namun saat ini masih adem ayem, belum ada terkait dengan pencairan bantuan PKH susulan tahap kedua yang gagal omspan khususnya lansia. Kalau misalkan itu ada, mungkin hanya daerah-daerah tertentu saja ya sahabat YouTube terkait dengan penyaluran bantuan PKH tahap kedua susulan tersebut. Namun apakah itu KPM yang berasal dari gagal omspan di tahap kedua kemarin masih belum bisa dipastikan ya sahabat YouTube. Yang jelas memang saat ini ada proses penyaluran susulan untuk para keluarga penerima manfaat bantuan PKH tahap kedua, baik yang sudah memiliki rekening maupun yang belum memiliki rekening namun terkendala penyalurannya di beberapa bulan yang lalu ya sahabat YouTube, sehingga barulah bisa diselesaikan dan bisa dicairkan di bulan ini sahabat YouTube. Jadi bisa dipahami ya. Kemudian yang informasi terakhir ini terkait dengan bonus akhir tahun berupa beras 30 kg sedang disiapkan. Apakah bansos telur plus daging ayam juga diperpanjang? Nah, perlu diketahui oleh sahabat YouTube semua, di bulan puasa kemarin ya, mendekati Hari Raya Idul Fitri, itu pemerintah memang menyalurkan 3 jenis bantuan pangan. Yang pertama adalah beras 10 kg, yang kedua adalah telur, yang ketiga adalah daging ayam. Dimana yang telur plus daging ayam itu satu paket, sedangkan yang beras itu sendirian. Untuk telur plus daging ayam diberikan kepada KRS, yaitu keluarga rawan stunting, sedangkan yang beras itu diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang tercatat di DTKS ya sahabat YouTube. Jadi memang alokasinya berbeda, namun tidak menutup kemungkinan keluarga penerima manfaat yang mendapatkan bantuan beras juga mendapatkan bantuan telur plus daging ayam, karena status keluarganya yang tercatat di data BKKBN menyandang status KRS, keluarga rawan stunting. Nah, pertanyaannya, bantuan beras 10 kg resmi diperpanjang untuk 3 bulan alokasi Oktober, November, dan Desember. Untuk bantuan telur plus daging ayam apakah juga diperpanjang? Hingga saat ini dari Badan Pangan Nasional masih belum mengkonfirmasi apakah bantuan telur plus daging ayam juga diperpanjang seperti halnya bantuan beras 10 kg. Namun saat ini yang terkonfirmasi diperpanjang atau dilanjutkan penyalurannya adalah bantuan pangan berupa beras 10 kg. Totalnya adalah 30 kg untuk 3 bulan, yaitu Oktober, November, dan Desember.
Para penerimanya masih sama, yaitu 21,3 juta keluarga penerima manfaat yang tercatat di data DTKS. Dan mayoritas penerimanya adalah KPMPKH dan BPNT. Dan saat ini untuk bantuan tersebut sedang disiapkan terkait dengan stok berasnya oleh pihak Perum Bulog ya sahabat YouTube, karena untuk memenuhi kuota bantuan tersebut juga membutuhkan kuantitas beras yang tidak sedikit. Oleh sebab itu Bulog bekerja sama dengan petani-petani lokal untuk menghimpun supaya stok bantuan beras bisa tercukupi ya sahabat YouTube. Dan juga Bapak Presiden Jokowi meminta di akhir tahun 2023 masih ada stok sekitar 1,2 juta ton untuk dibawa atau carry over ke tahun 2024. Jadi saat ini memang dari pihak Perum Bulog sedang menyiapkan stok bantuan beras tersebut ya sahabat YouTube. Oke, itu informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Nah, ini menjelang penyaluran bantuan PKH dan juga BPNT. Jadi, para keluarga penerima manfaat harap berhati-hati, kemudian harus pintar-pintar dalam memilih maupun memilah informasi yang beredar, dan harap bijaksana dalam menangkap setiap informasi yang diterima ya sahabat YouTube. Oke, itu informasinya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.